Mendengar nama Pulau Bidadari, tentu yang terbayang adalah keindahan laksana bidadari cantik dari Kahyangan. Nama ini memang bukan isapan jempol semata. Begitu menginjakan kaki di Pulau Bidadari, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana pantai yang syahdu dan juga kecantikan panorama alamnya. Hanya 20 menit dari pantai Marina Ancol, salah satu pulau di Kepulauan Seribu ini memang menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan ibu kota. Tetapi, di balik kecantikannya, pulau ini menyimpan banyak legenda sekaligus luka di masa lampau. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Salah satu mitos yang paling sering terdengar adalah keberadaan pohon kepuh di dekat pintu utama yang konon bisa mendatangkan rejeki bagi pengunjungnya. Bahkan pohon berusia ratusan tahun ini disebut juga sebagai pohon rejeki. Tetapi menurut Eko, mitos itu tidak datang dari cerita sejarah ataupun penunggu goib. Kepercayaan ini bermula saat adanya wisatawan yang berfoto di pohon rejeki. Entah kebetulan atau tidak, sepulang dari Pulau Bidadari, orang tersebut sukses dalam berbisnis. Ini pohon apa Oh ya, ini namanya pohon kepuh. Orang juga menyebut ini pohon rezeki. Jadi mitosnya, foto di sini tiba-tiba rezekinya lancar, bukan jenis uang ya yang lancar, tapi usahanya. Oh, usahanya. Iya, jadi orang itu balik lagi ke sini untuk nengok pohon di sini lagi. Tak hanya itu saja, mitos lain yang juga terkenal adalah barang siapa yang menginginkan jodoh, berkunjunglah ke Pulau Bidadari, tepatnya ke pohon jodoh. Sayangnya, pohon itu kini telah roboh sejak tahun 2017, yang tersisa hanya akarnya saja. Eko menyebutkan, mitos enteng jodoh sendiri tak ada hubungannya dengan mistis, bahkan lebih tepat jika disebut kebetulan belaka. Jadi ada orang komunitas jomblo main ke sini, foto bareng berbarengan, dan di salah satu dia ada yang berjodoh melakukan kembali ke sini melakukan foto prewedding. Oh, gitu. Iya, makanya ada orang yang menyebutnya pohon jodoh. Semakin dalam menyusuri Pulau Bidadari, kita akan menemukan reruntuhan benteng yang disebut sebagai Benteng Martello. Dalam catatan sejarah, Benteng Martello dibangun atas gagasan mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen. Kepulauan Seribu memang menjadi titik penting bagi VOC sebagai pusat galangan kapal sekaligus benteng pertahanan. Mengadaptasi gaya benteng menara di Mortella Point, Prancis, ciri khas benteng ini terletak pada dindingnya yang tebal. Jadi benteng di sini itu peninggalan Belanda tahun 1850, berdiameter itu kurang lebih 23 meter, tingginya 10 meter, ketebalannya itu kurang lebih 2,6 meter. Jadi benteng ini hancurnya bukan karena perang, tapi karena erupsi Gunung Krakatau 1883. Dan fungsinya juga ini untuk memantau sama ya ke Kelor, Ondrus juga Kahyangan. Di bagian dasar benteng terdapat penggerak pembuka pintu yang bentuknya menyerupai palu raksasa. Tetapi sampai saat ini alat itu belum pernah digunakan. Pasalnya tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan pintu masuk benteng. Wah, apa ini? Ini apa, Pak? Nah, ini adalah salah satu penggerak pintu untuk membuka pintu. Tapi sampai sekarang untuk pintu benteng ini kan belum ditemukan posisinya di mana. Nah, ini cara menggunakannya pas zaman dulu kayak gimana, Pak? Untuk penggerakannya mungkin digeser pakai ini, ditarik ini kan berat untuk bukanya. Terus ini bergeser? Dicomplang gini kan Ini posisinya. harus beberapa orang? Iya, Ini ya? iya, berat banget soalnya. Makanya Ini logam banting juga nih, logam, iya semua dari logam, jadi tahan karat. Di benteng ini juga terdapat ruangan bawah tanah yang juga disebut bunker. Selain menjadi tempat penyimpanan bahan peledak, bunker ini juga menjadi tempat perlindungan dari serangan musuh. Nah, gini salah satu bunkernya yang di bawah yang kita injek dari atas ini salah satunya untuk orang sembunyi di sini, pertahanan, berlindung di dalam sini. Oh, ini berapa meter kira-kira luasnya? Kurang lebih sekitar 4 kali 6-an meter. 4 kali 6 iya. meter ya. Tapi Jadi- sekarang udah buat sarang burung walet Iya, sama iya, burung
sama kelelawar. Ini dulu kira-kira muat tampung berapa orang ya? Ya nggak banyak, kayak paling sekitar 20-25 orang. 5 orang. Iya. Pulau Bidadari sendiri punya kisah kelam di masa lalu. Sebelum menjadi tujuan wisata, tempat ini digunakan sebagai lokasi karantina para penderita lepra atau kusta. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah panti kusta di daerah Ankeford atau Muara Angke. Tetapi karena resiko penularan yang besar, mereka memindahkan semua penderita lepra ke Pulau Pulmeren atau Pulau Bidadari. Nah, dulu di Pulau Pulmeren atau disebut kita sekarang itu Pulau Bidadari, yang juga sempat dikenal dengan nama Pulau Sakit, memang menjadi tempat isolasi atau penanganan karena mereka juga sempat sudah membuat itu rumah sakit yang ada di sana. Hanya 5 menit dari Pulau Bidadari, kita bisa mengunjungi Pulau Kelor yang juga masih berada dalam gugusan Pulau Seribu. Serupa dengan Pulau Bidadari, di Pulau Kelor juga terdapat Benteng Martello. Memang, pada awalnya pemerintah VOC membangun benteng di 4 pulau, yaitu Onrus, Cipir, Kelor, dan Bidadari. Namun yang masih terlihat utuh hanya di Pulau Bidadari dan Kelor. Ada bolong-bolongan dari 4 mata angin menuju Untung Jawa, menuju ke Pulau Aidem atau Pulau Air, dan juga menuju ke selatan. Nah, itu fungsinya untuk menaruh meriam laras panjang untuk adanya serangan-serangan dari tepi arah timur, utara, dan selatan. Diakui Ridwan Saide, Pulau Kelor sendiri menyimpan sejumlah kisah. Bahkan di kawasan Benteng Martello, sering terdengar derap langkah seperti suara pasukan sedang berbaris. Untuk di Pulau Kelor sendiri, banyak mitos yang pernah terdengar oleh teman-teman, yaitu pemancing yang bermalam dan juga untuk pekerja yang memang bertugas setiap malamnya berada di Pulau Kelor. Nah, sering terdengar ada kayak baris berbaris. Tak hanya itu saja, rumor tentang penampakan wanita di atas benteng juga pernah menyeruak di tempat ini. Untuk isu yang beredar itu hanya suaranya aja. Makanya untuk nampaknya belum sampai sekarang isunya pernah terlihat atau tidak. Di era VOC, pulau ini juga dikenal sebagai Pulau Kerkhoff yang berarti kuburan. Pulau ini konon menjadi lokasi kuburan tanpa nisan penderita kusta yang awalnya adalah pekerja di Pulau Onrus dan Bidadari. Pulau ini kemudian berganti nama menjadi Kelor karena luasnya yang tak seberapa, ibarat luas dari daun kelor. Kenapa kok bisa mereka namakan juga dengan Kerkhoff? Karena dulunya pernah ada peristiwa yaitu penyakit yang sangat lumayan parah di antara gugusan pulau, terutama di Pulau Onrus. Karena banyaknya pekerja, dulunya pernah dipekerjakan hampir 1.500 orang yang ada di Onrus. Kena penyakit wabah, antara lain yaitu penyakit menular kayak kusta, lepra, dan juga kena malaria. Pulau yang sepi memang suka dikaitkan dengan hal-hal mistis. Namun tak ada salahnya kita kunjungi untuk mempelajari fakta sejarah di belakangnya. Stigmanya ya, karena udah kayak hutan belantara aja di sini kan, gitu kan. Dan ada bangunan bekas dari VOC juga yang masih berdiri juga, yaitu Benteng Martello. Jadi ada kurang baiklah dari stigma dari masyarakat. Tapi sebenarnya itu juga hanya stigma aja sih untuk kesan seperti kurang baiknya itu.